Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi minimal ada 3 penyakit hati yang bisa menimbulkan kebencian. Tadi pertama apa? Iri hati. Kokolim, ada tidak iri yang dibolehkan dalam agama Islam? Ternyata baginda Rasulullah pernah mengajarkan dalam sebuah hadis Imam Bukhari Muslim, ada 2 iri yang dibolehkan. Apa kata Rasul? La hasada illa fi isnain. Tidak boleh iri hati kecuali dalam 2 perkara. Yang pertama, rajulin atahullahu al-Qur'an fahuwa yakumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Boleh iri kepada seseorang yang diberi oleh Allah Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quran dia pintar agamanya, dia pintar ilmu agamanya, dia pintar Al-Qurannya. Lalu diamalkan isi Al-Quran itu siang dan malam. Kita boleh iri kepada orang seperti ini. Kenapa? Memotivasi kita agar menjadi orang yang bermanfaat. Lalu iri yang kedua kata Rasulullah yang dibolehkan. Warajulin atahullahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar. Boleh iri kepada seseorang yang diberi Allah harta, lalu dengan hartanya dia infakkan hartanya di jalan Allah siang dan malam. Jadi dia punya harta diamalkan. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana ayah bunda? Terima kasih. Wa mimma razaqnahum, dia terima. Yunfikun, kasih. Terima kasih. Kita terima ngumpet. Kalau sedekah Pak, kadang-kadang pakai tenaga dalam. Lebih gampang zakat mal ketimbang zakat mal. Ini yang ketawa jangan-jangan mengakui nih Bu, yang ngerasa ya Bu ya. Bapak Ibu, jadi kalau ada orang yang dermawan dengan hartanya sering bersedekah siang dan malam, kita boleh iri kepada dia. Kenapa? Memotivasi kita agar menjadi orang yang dermawan seperti dia. Ini 2 iri yang dibolehkan di dalam agama Islam. Lalu yang kedua tadi adalah dengki, yang ketiga adalah hasud adu domba. Kokolim, lantas bagaimana supaya kita ini bisa menjaga hati kita? Karena hati ini adalah komando kehidupan kita. Baginda Rasul mengajarkan ala wa inna fil jasad mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh manusia ada segumpal daging berbentuk darah. Wa idza soluhat soluhal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal darah ini dia baik, maka baik seluruh amal perbuatannya. Wa idza fasadat fa fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal darah berbentuk daging ini jelek, rusak, maka rusak seluruh amal perbuatannya. Ala wahiyya al-qalb. Ketahuilah yang segumpal darah ini adalah hati. Hati. Biang keroknya mana? Mata dan telinga. Dari melihat dan mendengar sampailah ke hati. Hatinya lah yang memerintahkan seluruh anggota tubuhnya. Jadi kalau kita ingin menjaga hati agar tidak dengki, tidak hasut, tidak dengki, tidak menimbulkan kebencian. Caranya bagaimana? Gampang ayah bunda. Jaga mata, jaga telinga. Otomatis pasti bisa jaga hati. Karena jujur Pak, kalau nggak bisa jaga mata, melihat tetangga pindah rumah baru, tadi apa? Dia pindah ke rumah sakit. Kalau dari mendengar nggak bisa jaga hati, lihat tetangga naik jabatan, dia naik tensi darahnya. Karena dia SOS, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Apa Allah jelaskan? Dalam surat Al-Insan ayat 2 sudah Allah tegaskan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Kuciptakan manusia min nutfatin dari setetes mani. Amsyad yang bercampur antara benih laki-laki dan benih perempuan. Yang diikat dalam sebuah perkawinan yang syah. Apa kata Allah? Nabatalihi. Dan kami kata Allah hendak menguji manusia tersebut. Faja'alnahu sami'an basira. Makanya kami berikan dia pendengaran dan penglihatan. Ternyata adanya telinga, adanya mata, itu ujian dari Allah Subhanahu
dari mendengar dan melihat harus bisa jaga hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa TV One yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya berbicara masalah hati, seorang ulama tasawuf yang terkenal siapa Bapak Ibu? Al-Imam Al-Ghazali pernah mengajarkan bahwa penyakit manusia itu cuma ada 2 macam. Penyakit manusia cuma ada 2 macam. Kalau kita nggak tahu penyakit ini, kita tidak bisa menemukan solusinya. Dokter kalau tidak tahu penyakit pasiennya, Bu, nggak bisa beri obatnya Bapak Ibu. Bahkan dia cek darah, Pak, supaya tahu apa sih penyakitnya, baru dia kasih solusinya, obatnya apa. Kita harus tahu penyakit kita, kata Imam Al-Ghazali cuma ada 2. Apa yang 2 ini? Dan memiliki cuma 2 perbedaan. Yang pertama penyakit manusia namanya penyakit zohir. Yang kedua penyakit batin. Zohir dan batin. Perbedaannya di mana? Kalau penyakit zohir yang punya lebih tahu, orang lain tidak tahu. Ibu punya kanker, tumor, darah tinggi. Yang tahu siapa Pak? Kita doang yang tahu Pak. Orang lain tidak tahu. Kalau tidak dikasih tahu. Bahkan punya bisul, tahu bisul Bapak Ibu. Ditutup-tutupin Pak. Begitu ada yang gaplok-plok, au! Baru dia kaget. Itu penyakit zohir. Sementara penyakit batin, kadang-kadang yang lebih tahu orang lain daripada kita yang punya Bapak Ibu. Bapak Ibu, na'udzubillah, sombong. Penyakit batin. Orang lain lebih tahu pada kita yang punya Pak. Ih Bapak anu sombong banget sih. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu suka hasut, dengki, suka iri hati. Kadang-kadang orang lain yang lebih tahu daripada kita yang punya Bapak Ibu. Itu perbedaan yang pertama. Lalu perbedaan yang kedua kata Imam Al-Ghazali. Sehebat-hebatnya penyakit zohir itu cuma merusak dunia, tidak menghancurkan akhirat. Bapak Ibu kena darah tinggi, penyakit zohir. Atau kena kanker atau tumor Pak. Paling banter meninggal dunia Pak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tidak merusak akhirat. Nggak ada Pak ketika Bapak nanti masuk neraka, Pak kita masuk neraka. Kata malaikat, kenapa kamu masuk neraka? Jawab, karena saya kanker malaikat. Nggak ada Bapak Ibu. Karena penyakit zohir itu cuma merusak dunia, paling banter inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal Pak, selesai. Sementara penyakit batin merusak dunia, menghancurkan akhirat. Bapak Ibu sombong, di dunia dijauhin orang, di akhirat neraka tempatnya. Bapak Ibu suka menebarkan kebencian, suka mengadu domba, itu penyakit batin. Di dunia Pak nggak ada yang senang Bapak Ibu. Di akhirat neraka tempatnya Bapak Ibu yang berbahagia. Na'udzu. Makanya Imam Al-Ghazali merasa heran. Kenapa manusia ketika kena penyakit zohir yang cuma merusak dunia, dia panik Pak, cepat-cepat cari dokter. Tapi kalau manusia kena penyakit batin, dia malah tenang-tenang saja. Sementara penyakit batin merusak dunia, menghancurkan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan tema ini. Kami persilakan Anda sekarang juga mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag gerbang kehancuran.